Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, kami dari kelas E kelompok Neuropsikologi Klinis akan menampilkan video pembelajaran yang telah kami buat bersama. Selamat menyaksikan ya. Perkenalkan, nama saya Rafenia Ahdalinda Siwenedar dari kelas E3. Halo, perkenalkan nama aku Devina Murbani Hapsari dari kelas E3. Perkenalkan, nama saya Nadia Raffi Nabila dari kelas E3. Halo, aku Aprilia Pedi Pitaloka dari kelas E. Saya Aisyah dari kelas E3. Perkenalkan, nama saya Fatimah Lintang dari kelas E3. Saya Medra, saya dari kelas E3. Pengertian. Neuropsikologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara proses dalam otak dengan perilaku atau fungsi psikologis lain, mempelajari hubungan disfungsi otak dengan defisit perilaku, serta melakukan asesmen dan perlakuan untuk perilaku yang berkaitan dengan fungsi otak yang terganggu. Fungsi psikologis lain yang di sini dimaksud yaitu kemampuan motorik dan kognitif, karakteristik emosi, sifat kepribadian, serta gangguan mental. American Psychological Association mendefinisikan neuropsikologi sebagai cabang psikologi yang mempelajari sistem saraf serta menghubungkannya dengan perilaku dan kognisi. Neuropsikologi klinis mengukur kemunduran pada intelijensi, kepribadian, dan fungsi sensorik motorik dengan prosedur tes terstandar, kemudian menghubungkan hasilnya tersebut dengan lokasi di otak yang terkena dampak. Sejarah neuropsikologi. Awalnya pada tahun 3000 sampai 2500 sebelum Masehi ditemukan barang-barang peninggalan zaman Mesir kuno yang mendeskripsikan fitur-fitur fisik otak, contoh-contoh kasus, serta saran-saran dalam penanganannya. Kemudian lanjut pada tahun 130 sampai 200 Masehi, pada zaman ini seseorang di Kekaisaran Romawi yang bernama Galen menangani para gladiator yang mengalami cedera. Para gladiator ini merupakan petarung bersenjata di zaman Romawi kuno yang melakukan pertarungan untuk menghibur para penonton pada masa itu. Dalam perannya inilah Galen melakukan banyak observasi yang menghasilkan beberapa pengetahuan tentang hubungan berbagai tipe trauma dengan perubahan-perubahan perilaku yang mengikuti. Kemudian beralih ke zaman yang relatif modern, pada tahun 1861, Paul Broca mengembangkan teori-teori penting tentang penemuan kasus Tanya yang terkenal. Tan merupakan seorang pasien yang kehilangan kemampuan bicara selama lebih dari 20 tahun sebelum kematiannya. Dengan melakukan otopsi terhadap Tan, Broca menemukan keberadaan lesi di belahan otak kiri Tan, yang merupakan proses memproduksi kemampuan bicara. Bagian tersebut kini dikenal dengan nama area Broca. Kemudian, ini juga memberikan data yang mendukung dari lokalisasi fungsi otak yang ditemukan oleh Broca. Ruang lingkup neuropsikologi klinis. Pada bidang ini muncul akibat adanya kebutuhan untuk melakukan deteksi dini atau screening dan diagnosis atas mereka yang mengalami cedera otak dan gangguan perilaku, sehingga dapat dilakukan perawatan dan terapi klien untuk rehabilitasi dan untuk penelitian. Berikut penjelasannya lebih lanjut. Yang pertama, ada diagnosis, yaitu pemeriksaan neuropsikologis untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan terjadinya gangguan neurologis pada pasien non-psikiatrik, atau membedakan bahwa gejala yang dialami merupakan gejala neurologis dan bukan gejala psikiatrik, serta membantu melokalisasi letak kerusakan pada otak. Yang kedua, perawatan pasien dan perencanaan treatment, yaitu pemeriksaan neuropsikologis untuk membantu mengevaluasi fungsi kognitif dan keadaan emosi yang perlu diperhitungkan pada pasien dalam penyesuaian atas ketidakmampuannya agar dapat dibuat perencanaan dan manajemen yang baik. Selanjutnya yang ketiga ada rehabilitasi dan evaluasi perlakuan atau treatment, yaitu pemeriksaan neuropsikologis yang sensitif dan teliti akan membantu perencanaan kerjasama dalam treatment antara neurologi, psikologi, dokter ahli rehabilitasi, psikiater, terapis wicara, terapis okupasional, dan lain-lain. Pemeriksaan ini juga membantu mengevaluasi kecocokan program yang diikuti untuk mengatasi kekurangan pada pasien. Dan yang terakhir, yang keempat, ada penelitian, yaitu pemeriksaan neuropsikologis yang digunakan untuk mempelajari organisasi kegiatan otak dan terjemahannya dalam perilaku, menyelidiki gangguan otak spesifik dan disabilitas perilaku. Juga penelitian dilakukan dalam hal pengembangan, standarisasi, dan evaluasi teknik-teknik asesmen yang digunakan.
Peran neurolog dan neuropsikologi klinis. Keduanya merupakan hal yang berbeda sehingga keduanya juga memiliki peran yang berbeda. Neurologis atau neurolog merupakan seorang dokter medis dengan gelar medical doctor yang memiliki spesialisasi di bidang asesmen dan penanganan farmakologis untuk berbagai gangguan sistem saraf. Neuropsikologi merupakan psikolog klinis yang mendapat latihan dan pengalaman tambahan tentang hubungan antara otak dan perilaku. Neuropsikolog bekerja bersama psikiater, neurolog, terapi okupasional, terapi fisik, terapi bicara, dan profesi lainnya dalam pendekatan tim terkoordinasi yang masing-masing profesi memberikan informasi yang berguna untuk profesi-profesi lainnya. Selanjutnya kita masuk pada fungsi bagian otak dan sistem saraf yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama ada cerebrum. Cerebrum merupakan pusat aktivitas mental seperti memori, intelijensi, serta kesadaran dan pertimbangan. Cerebrum atau otak besar memungkinkan individu untuk dapat berpikir, berbicara, mengingat, dan mengendalikan pikiran. Cerebrum terbagi ke dalam dua belahan, yakni hemisfer kiri dan hemisfer kanan yang dihubungkan oleh corpus callosum. Selain itu, cerebrum juga terbagi ke dalam 4 bagian atau lobus. Yang pertama ada lobus frontal yang bertanggung jawab untuk kegiatan berpikir dan perencanaan. Yang kedua ada lobus parietal yang bertanggung jawab dalam kewaspadaan dan pengolahan informasi. Yang ketiga ada lobus temporal yang bertanggung jawab dalam memediasi ekspresi dan persepsi. Yang keempat ada lobus occipitalis yang bertanggung jawab dalam memori penglihatan. Selanjutnya ada limbic system yang merupakan sekelompok struktur yang saling berhubungan dalam mengatur emosi, memori, dan perilaku. Yang pertama ada hipotalamus, bertanggung jawab dalam mengatur sistem endokrin atau hormonal, mengatur respon emosi, dan mengontrol perilaku fisiologis. Yang kedua ada amigdala yang bertanggung jawab dalam mengatur respon terhadap rangsangan afektif dan emosional. Yang ketiga ada hipokampus yang bertanggung jawab dalam pengolahan memori dan navigasi. Yang keempat ada talamus yang bertanggung jawab dalam menyaring, membatasi, memproses, dan menunda informasi. Gangguan dalam neuropsikologi. Pertama, lobus frontal. Frontal lobe syndrome seperti menurunnya kemampuan pengendalian impuls, penilaian sosial, kemampuan membuat rencana, kepedulian, dan munculnya sifat curiga yang berlebihan. Kedua, lobus temporal. Temporal lobe personality yang berkaitan dengan fungsi linguistik seperti paranoid, kecenderungan terpaku pada suatu hal, dan hypergrafik. Ketiga, lobus parietal. Persepsi taktil kinestetik, cedera, atau kerusakan pada lobus parietal dapat menyebabkan seseorang kehilangan sensasi seperti mati rasa atau kesemutan di sisi tubuh yang berlawanan. Keempat, lobus occipital. Terganggunya fungsi visual, kesulitan mengenali objek, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi warna, halusinasi, dan kesulitan memahami kata-kata. Kelima, ada cerebellum. Gangguan dalam gerakan halus, keseimbangan, postur, dan pembelajaran motorik. Prosedur neuropsikologi. Evaluasi merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana otak seseorang akan berfungsi. Evaluasi tersebut akan mencakup wawancara serta pertanyaan yang dibutuhkan dalam membantu seseorang dalam menguraikan kinerja tugas sehari-hari dan mengidentifikasi permasalahan memori maupun permasalahan kesehatan mental seseorang. Tahapan evaluasi psikologi. Tahapan pertama yaitu melibatkan peninjauan riwayat kesehatan, termasuk penggunaan obat-obatan, tindak kesehatan yang pernah dijalani, dan penyakit atau cedera di masa lalu dan masa sekarang. Tahapan kedua yaitu tanya jawab oleh ahli neuropsikologi. Pertanyaan yang diajukan biasanya meliputi pertanyaan seputar perubahan fisik, emosi, dan kognitif setelah mengalami penyakit atau cedera, fungsi diri yang terbatas, dan juga hubungan sosial. Tahapan ketiga yaitu melakukan pemeriksaan yang biasanya gabungan dari beberapa tes yang berbeda. Tes-tes tersebut dilakukan untuk mengukur kemampuan akademik dan bahasa, ingatan, dan juga perhatian dalam pembelajaran kognitif. Tahapan keempat yaitu tes tersebut nantinya akan diperiksa, dianalisa, dan juga diterjemahkan, kemudian hasilnya akan digunakan untuk menentukan rencana perawatan yang paling sesuai dengan pasien. 3 metode asesmen neuropsikologi. Yang pertama dengan menggunakan teknik neuroimaging yang terdiri dari 4 alat, yaitu Computerized Axial Tomography atau CAT dengan menggunakan sinar X yang dikomunikasikan oleh komputer. Yang kedua, menggunakan MRI atau Magnetic Resonance Imaging dengan menggunakan frekuensi radio yang tidak membahayakan dan interaksinya dengan otak, yang kemudian diukur oleh komputer sehingga dapat menciptakan gambar-gambar otak. Yang ketiga
ketiga ada PRT atau positron emitted tomography dengan menggunakan larutan radioaktif yang disuntikan untuk kemudian dikaji aktivitas metabolitik otak. Yang keempat ada EEG atau elektroencephalografi dengan merekam aktivitas elektrik otak dari kabel-kabel yang diletakkan ke permukaan kulit kepala. Yang kedua adalah tes baterai, yaitu untuk mengakses fungsi perilaku dan kognitif dalam rentang waktu yang luas. Contohnya seperti WISE atau Wechsler Adult Intelligence Scale, lalu ada Wisconsin Card Sorting Test atau WCST, dan Wechsler Memory Scale atau WMS. Metode yang ketiga yaitu tes psikologi, yaitu contohnya seperti Reitan-Halstead dan LNNB atau Luria Nebraska Neuropsychological Battery. Penelitian struktur otak dan keberfungsiannya pada anak dengan gangguan spektrum autis. Kajian neuropsikologi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami neuroanatomi dasar otak dan karakteristik perkembangan syaraf anak-anak dengan gangguan spektrum autisme. Anak-anak dengan gangguan spektrum autisme adalah anak dengan gangguan perkembangan yang kompleks berdasarkan pada pendekatan neuropsikologi. Kelainan yang dialami oleh anak autis karena kelainan struktur dan biokimia otak serta gangguan pada mengintegrasikan informasi sensorik yang diterima oleh lingkungan. Teknis neuropsikologi memiliki kebaruan penting pada ketidaknormalan perkembangan syaraf anak autis. Dan pada variasi neuroanatomi yang mengkategorikan apakah anak tersebut memiliki gangguan perkembangan atau tidak. Oleh karena itu, dengan memahami pendekatan neuropsikologi, maka akan didapati informasi ketidaknormalan bagian otak dari anak autis yang menyebabkan anak autis mengalami kesulitan dalam yang pertama, melakukan perencanaan, yang kedua, rendahnya kemampuan mengontrol emosi, dan yang terakhir adalah mengalami gangguan dalam mengintegrasikan informasi sensori yang diterima sehingga tampil dalam perilaku atau respon yang tidak tepat.